Lalu kita pun bisa melihat hasilnya seperti apa. Kalian pernah nggak misal lagi entry buy tapi kemudian harga malah turun mengenai SL sebelum akhirnya dia terbang lagi ke atas? Jawabannya simple, bukan salah entry-nya, tapi itu salah kalian saat pasang stop loss dan take profit. Di video ini kita bakal bahas gimana cara set SL dan TP yang benar, plus kita bakal bahas juga gimana cara pasang SL plus atau BE yang ideal. Langsung aja kita mulai ke materinya. Stop loss itu bukan angka random. SL itu harus diletakkan di area yang membuat setup kalian benar-benar invalid kalau kesentuh. Ada dua cara utama yang ideal. Opsi pertama adalah kalau misalkan entry kalian di FVG atau demand, supply ataupun order block, maka SL kalian bisa ditaruh di bawah area POI untuk entry buy. Dan begitu pun juga kalau misalkan kalian entry sell, maka ditaruh di atas area POI. Jangan lupa juga untuk memberikan jarak supaya SL kalian nggak kena saat harga mau menutup area POI tersebut. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan area itu ditembus, berarti zona yang kalian percaya itu udah gagal. Dan demikianlah hasilnya. Lalu untuk alternatif yang kedua, kalian bisa menaruh SL di swing yang terdekat. Yang artinya kalian bisa taruh SL di bawah swing low untuk entry buy. Dan begitu pun sebaliknya, kalian bisa menaruh SL di atas swing high untuk entry sell. Ini cocok kalau misalnya kalian entry berbasis struktur, bukan hanya zona. Yang perlu kalian catat, SL itu bukan dibikin sekecil mungkin, tapi dibikin selogis mungkin. Kalau misalkan SL terlalu mepet cuma demi area yang gede, kalian bakal sering kena stop dulu sebelum akhirnya market jalan ke arah yang kalian mau. Sekarang kita bakal bahas soal TP. Banyak trader terlalu ambisius. Entry di M5 tapi TP-nya nargetin struktur daily. Pertama, itu gak realistis, dan kedua, itu riskan terkena SL. TP harus disesuaikan dengan kualitas setup, time frame, dan juga konteks market. Contohnya seperti yang kita lihat di sini. Terdapat boss di struktur market yang sedang bullish. Lalu setelah kita tunggu dia untuk retrace, ternyata dia membuat FVG di sebelah sini. Pada umumnya, jika ini merupakan FVG biasa, kita akan set target di RR 1:1 aja. Tapi berhubung ini merupakan FVG dengan high probability, kita bisa extend RR-nya menjadi 1:2 bahkan sampai 1:3. Lalu kita pun bisa melihat hasilnya seperti apa. Dan juga terkait dengan time frame, kalau misalnya kalian pakai time frame H1 sampai M5, RR 1:1 sampai 1:2 itu udah oke banget. Tapi kalau misalnya kalian pakai H4 atau M15, RR 1:2 sampai 1:3 itu masih sangat masuk akal. Nah, untuk setup TP ada juga hal lain yang harus kalian perhatikan selain RR, yaitu struktur historical di belakangnya. Seperti contoh, setelah kita set RR 1:3 di sini, ternyata ini bertepatan dengan liquidity yang ada pada candle historical sebelumnya. Otomatis area TP di atas ini merupakan area TP yang paling ideal. Mengapa demikian? Karena area tersebut riskan menjadi area pembalikan harga. Anggap kita barusan TP 1:4. Alih-alih terkena TP, kita malah terkena SL di bawah sini. Oleh karena itu, selain melihat RR, kalian juga perlu melihat struktur historikalnya. Nah, tapi ada juga cara supaya kalian bisa meminimalisir terkena SL, yaitu dengan cara memasang SL plus. Kalian mungkin udah gak asing mendengar soal SL plus ataupun BE, tapi ternyata masih banyak yang sering salah karena geser SL-nya itu terlalu cepat. Nah, di sini saya bakal kasih tahu supaya kalian bisa lebih rapih dalam set SL plus. Sebelum kita lanjut ke bahasan selanjutnya, buat kalian yang mau trading dengan spread yang tipis, kalian bisa aja langsung daftar dan deposit menggunakan link yang ada di deskripsi di bawah. Selain itu, kalian juga otomatis akan mendapatkan lifetime access ke grup VIP Cuanologi. Di sana kalian bakal dibimbing mulai dari 0 sampai akhirnya bisa jadi trader mandiri. Plus bakal ada juga sinyal entry harian beserta reason di baliknya. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja manfaatin semua benefitnya dan jangan sampai kalian ketinggalan. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah. Jangan geser SL sebelum market benar-benar menunjukkan momentumnya. Setelah harga running minimal 30-50% dari target, baru kita pertimbangkan untuk memasang SL plus. Contoh target kita di sini merupakan RR 1:4. Lalu setelah kita lihat, di sini harga sudah menyentuh 50% bahkan lebih dari target yang kita akan raih. Dari situ kita udah bisa mempertimbangkan untuk taruh SL plus supaya kita meminimalisir terkena SL. Kalian bisa set SL plus di 10% dari target yang akan kalian capai. Atau yang kedua, kalian bisa set SL plus di 50% dari harga yang sedang berjalan. Tapi saya lebih menyarankan untuk set SL plus di 10% aja, supaya posisi kita tetap aman tapi tidak terlalu ketat. Karena biasanya market akan sering retrace kecil sebelum lanjut bergerak ke arah trennya. Atau cara terakhirnya, kalian bisa trailing ringan dari harga yang sedang berjalan. Biasanya untuk trailing kita akan menyisakan 30% dari harga yang sedang berjalan untuk memberikan ruang siapa tahu dia mau retrace dulu sebelum akhirnya bergerak ke atas lagi. Nah, namun seperti yang kita lihat di sini, trailing stopnya malah terkena dan akhirnya menutup entry
entry tersebut. Tujuan dari dipakainya SL Plus adalah agar psikologi kalian tetap tenang dan profit kalian pun bakal tetap secure. Oke, so kesimpulan dari bahasan kita barusan adalah untuk stop loss kita bisa memilih antara menaruh di bawah POI ataupun di bawah swing. Lalu untuk take profit sesuaikan RR dengan setup dan time frame yang kalian pakai. 1:1 untuk area entry yang normal, lalu 1:2 sampai 1:3 untuk entryan yang high probability. Kemudian terakhir cek apakah ada POI pembalik sebelum target. Lalu untuk SL Plus kita bisa menggesernya setelah running sekitar 30-50% dari target yang kita mau capai. Lalu kemudian taruh SL Plus di 10% dari target yang akan kita capai dan jangan sampai terlalu dekat dengan harga yang sedang berjalan. Oke guys, jadi gitu ya. Entry yang bagus tanpa SLTP yang benar itu ibaratkan kita naik mobil cepat tapi tanpa rem dan tanpa tujuan yang jelas. Trading itu bukan cuma menganalisa soal arah market aja, tapi soal bagaimana kalian memanage risiko dan profitnya. Kalau kalian mau, di video selanjutnya kita bakal bahas soal money management. Dan kalau kalian tertarik, boleh langsung aja komen money management di kolom komentar. Atau misalkan kalian ada topik lain yang mau dibahas, boleh langsung aja komen di bawah. So itu aja buat pembahasan di video kali ini. Semoga kalian paham sama penjelasannya. Kalaupun kalian masih belum paham, boleh langsung aja tanyain di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga buat klik link yang ada di deskripsi supaya kalian bisa langsung masuk ke grup VIP cuanologi dan trading dengan spread yang tipis. So jangan lupa juga buat klik tombol like dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk klik subscribe supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya dari cuanologi. So that's it for today. See you in the next video. Bye bye.